beserta seluruh Dewan Guru, beserta seluruh wali kelas yang ada di seluruh SMA Negeri 5 Tambusya Utara yang saya hormati dan saya sayangi. Seluruh orang tua kami, baik dari Dewan Pendidikan, tokoh pendidikan yang telah sudi hadir di halaman SMA Negeri 5 Tambusya Utara. Selanjutnya Bapak Komite beserta seluruh anggota Dewan Guru dari mulai PAUD, SD, SMP, beserta Bapak Kepala Sekolah yang seluruhnya beserta tenaga didik bersedia hadir di acara pisah anak-anak kita pada hari ini. Bapak Babinsa yang saya hormati, Bapak Babin Kantipmas, selanjutnya bos kita dari ARP, Bapak KTU yang mewakili yang saya hormati juga, seluruh wali kelas, wali murid, beserta anak-anak didik SMA Negeri 5 yang saya sayangi. Tiada kata ataupun rasa yang pantas kita haturkan pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini selain ucapan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat beserta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini, pada acara perpisahan anak-anak kita di SMA Negeri 5, kita masih dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sholawat beriring salam pada sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, tamu undangan beserta seluruh wali murid dan anak-anak yang saya sayangi, ingin rasanya banyak yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Namun di samping waktu yang terbatas, mengingat hari sudah menunjukkan pukul 11 lewat 20 menit, ini sudah waktunya jam istirahat ya Bu Atun. Pesan protokol tadi Bu yang saya sampaikan, saya komitmen untuk 5 menit saja. Tapi saya bangga atas segala sesuatu yang disampaikan oleh orang-orang tua kami terdahulu yang telah menyampaikan kata-kata sambutan sebelumnya, bahwa SMA Negeri 5 Tambusya Utara ini memang benar bahwa ini adalah berkat perjuangan masyarakat Desa Rantau Sakti semuanya. Bukan kepala desanya yang hebat, tapi masyarakatnya yang beruntung. Jika bukan masyarakatnya yang beruntung, karena ini adalah berkah dari Allah juga. Harapan kami selaku mewakili masyarakat Desa Rantau Sakti secara keseluruhan, teruslah berkaya para Bapak Ibu guru SMA Negeri 5. Kami banyak mengucapkan terima kasih telah menorehkan sesuatu ilmu yang baik terhadap anak-anak kami. Banyak yang sudah Bapak Ibu telurkan di SMA Negeri 5 Negeri ini. Terbukti tahun ini sudah generasi yang ketiga yang sudah Bapak Ibu luluskan. Tidak ada kata yang lain yang kami ucapkan, hanya ribuan terima kasih selaku kepala desa mewakili segenap masyarakat Desa Rantau Sakti dan para wali murid yang menitipkan anaknya di desa ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf juga jika selama anak-anak kami titipkan kepada Bapak dan Ibu di SMA Negeri 5 ini barangkali banyak menyinggung perasaan atas ulah sikap dan perbuatannya, maka kami selaku mewakili orang tua semuanya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebih 5 tahun yang lalu, tempat yang dimana saat ini kita sedang bersilaturahmi duduk bersama adalah perkebunan sawit. Masih menghasilkan juga,
Dan kalau kita panen sekarang Pak Hani, banyak duitnya Pak. Ini 1 bulan bisa 20 juta nih Pak. Tapi Pak Kadus, Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat seluruh yang ada di Desa Ranto Sakti ini sepakat ketika ada sedikit saja informasi. Awalnya ini sedikit cerita ya Bu ya, boleh ya Bu? Mungkin 5 menit tambah 5 menit lah ya Pak Yobi, tambah 5 menit. Walaupun tadi secara tuntas sudah diceritakan oleh Pak Hani, kemudian orang tua kita Pak Henry, juga oleh Ibu Rubiatun, tapi saya sedikit menambahkan. Nanti kalau tidak saya sampaikan, kadusku bisa protes Bu Atun. Kadusku gendut-gendut, saya takut. Ngomongnya besar, suaranya besar. Beda Bu Atun, orangnya kecil, tapi suaranya besar juga Pak Kadus. Jangan salah dengan. Berkat informasi yang ketika 5 tahun yang lalu dari orang tua, tokoh pendidikan salah satunya Pak Heru Wahono yang saat ini menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 5, SMP Negeri 12 Tambuse Utara. Maaf, karena di SMA Negeri 5 jadi 5 terus kesebut. Nah, berkat informasi dari beliau lah, kemudian kami soundingkan kepada Bapak Kepala UPTD yang waktu itu masih dijabat oleh Bapak kita, yaitu Bapak Henry, tentang informasi akan dibangunnya SMA Negeri 5 ini. Nah, kemudian selepas saya berdialog, berkomunikasi dan minta pandangan kepada beliau, yaitu Bapak Henry dan Pak Heru, kemudian saya sampaikan kepada Pak Kadus, tokoh-tokoh masyarakat, bagaimana kalau desa kita dibangun sebuah lembaga pendidikan, yaitu SMA. Pak Kadus Larno, Pak Tarno protes, kok SMA Des? Kenapa tidak SMK? Bagus juga SMK Pak Kadus, tapi kita tidak ada workshopnya. Jangan anak-anak kita mendapat sertifikat sekolah menengah kejuruan, ya Pak Hani, tetapi tidak punya keahlian yang dimaksud. Contoh, kita membuka jurusan elektro atau jurusan bangunan atau jurusan kelistrikan, tetapi dikarenakan sarana prasarana yang kurang memadai, secara teori anak-anak kita mumpuni, namun di prakteknya tidak sesuai yang kita harapkan. Itu yang saya sampaikan pada Pak Kadis waktu itu. Nah, kemudian sepakatlah untuk kemudian kita bangun SMA. Bersusah payah kita pada waktu itu sebagai orang-orang yang Bapak Ibu sekalian tuakan satu langkah di desa ini, yaitu kami selaku kepala desa dan kemudian para kadus dan tokoh masyarakat yang ada di desa ini sepakat untuk kita berkomitmen. Suatu saat jika terbangun SMA ini, komitmen kita adalah harus mendukung, mensupport dan mengawal sampai pendidikan selanjutnya. Apapun kebutuhan SMA, apapun kebutuhan pendidikan yang ada di desa kita, juga merupakan beban dan tanggung jawab kita semuanya. Alhamdulillah Pak Pengawas, sampai hari ini komitmen itu masih terjaga dengan baik. Alhamdulillah Pak Kadus, para komite, tokoh masyarakat dan pemuka agama yang ada di desa ini tidak pernah capek, tidak pernah merasa bosan untuk mau berpartisipasi dengan lembaga pendidikan yang ada di desa kita, sepanjang lembaga itu mau berkoordinasi dengan pemerintahan desa. Jangan bertepuk sebelah tangan, capek. Ya Pak Ayu, jangan ketawa-ketawa jenengan. Mungkin untuk historinya itu yang bisa saya sampaikan. Namun terpenting adalah yang ingin saya sampaikan, apapun yang menjadi kendala, apapun yang menjadi kepentingan, apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat, semuanya itu bagian dari kewajiban kami untuk bagaimana bisa membantu dan menyelesaikannya. Meski tidak semua harapan masyarakat di Ranto Sakti dapat kami laksanakan, setidaknya kami segenap pemerintahan desa beserta seluruh kelembagaan yang ada di desa Ranto Sakti ini, kita sudah mencoba
bagaimana untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan ini dengan baik. Kemudian orang tua selaku wali murid setidaknya dapat mengharapkan, tidak hanya sekedar harapan, mendapatkan suatu hasil seperti yang Bapak Ibu harapkan. Dan harapan kami juga, mengingat membangun ini tidak hanya sekedar infrastruktur, tidak hanya sekedar pembangunan fisik, terpenting adalah membangun sumber daya manusia. Kalau anak-anak kita sudah berpendidikan, jika dalam melaksanakan atau menempuh jenjang pendidikan itu, anak-anak kita melaksanakannya dengan baik, dengan benar, insya Allah Bapak Ibu tidak akan kecewa. Karena tidak ada satu sekolah pun yang mengajarkan atau yang mendidik anaknya itu untuk atau agar anak-anak kita tidak baik. Terkadang ada sedikit problem yang sampai ke orang tua. Bu, tadi aku dimarah sama guru-guru. Bu, tadi saya dicubit dengan ibu guru atau bapak gurunya. Bu, saya tadi dipukul kaki saya oleh bapak gurunya. Yakinlah bahwa semua yang dilakukan oleh bapak ataupun ibu guru itu sama seperti kita bagaimana mendidik anak-anak kita. Mungkin lebih banyak ibu guru lagi Pak memperhatikan anak-anak kita di sekolah dari jam 1 sampai jam 2, dari jam 7 sampai jam 2, dari jam 7 sampai terkadang kalau dapat ekstrakurikuler sampai jam 4. Sementara kita selaku orang tua, anak kita masih tidur, kita sudah berangkat kerja. Kita pulang kerja, sebaliknya anak pun sudah kembali tidur. Nah, jadi mohon pengertian dari seluruh warga, seluruh para wali murid agar tidak emosi sesaat, agar tidak mengambil satu kesimpulan secara sepihak. Guru kurang ajar, saya menjelentik telinga anakku, ora pernah. Iki malah anakku dikeplak misalnya. Yakin dan percayalah bahwa yang dilakukan oleh para pendidik, para bapak ibu guru, dewan pengajar, itu semata-mata karena ingin mendidik. Itu karena semata-mata mereka sayang kepada anak-anak kita. Jadi jangan mudah terprovokasi, jangan mudah memberikan atau menilai terhadap sesuatu yang dilakukan oleh bapak ibu gurunya di sekolah itu adalah tindakan penganiayaan. Terkecuali jika yang dilakukan itu sampai meninggalkan bekas, misalnya sampai anak kita trauma, tidak berani sekolah, tidak mau masuk sekolah dikarenakan dianiaya oleh gurunya misalnya, itu pantas dilaporkan kepada yang berwajib karena itu sudah melanggar pelanggaran, sudah melakukan pelanggaran hukum. Tapi sekiranya sesuatu yang dilakukan oleh seluruh guru itu sepanjang mendidik, maka maklumilah itu. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena tidak jarang seorang guru didatangi oleh wali muridnya yang dikarenakan tidak terima karena anaknya dicubit, yang mungkin maksud dan tujuannya itu adalah mendidik atau memberi satu pelajaran terhadap anak kita masing-masing. Mungkin itu Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 5 yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih telah bersedia mendidik, meskipun saat ini sama-sama kita dalam rangka berjuang, karena kita berangkat dari ketiadaan semuanya, kita berangkat dari kekurangan semuanya. Yang di awal bantuan USB hanya 3 lokal, ditambah kantor dan beberapa ruang labor dan labor bahasa dan labor biologi pada waktu itu. Alhamdulillah setelah mendapatkan yang bantuan pertama dari USB, saat ini sudah kita nikmati beberapa tambahan secara fisik, yaitu kamar mandi, WC-nya sudah cukup bagus. Kalau orang melihat WC anak-anak kita ini layaknya kamar mandi dan WC hotel, Pak. Kemudian labor juga ditambah oleh pemerintah. Beberapa bulan yang lalu sudah ditambah dengan 3 lokal. Sampai hari ini lokal yang atas bantuan pemerintah
sudah menjadi 6 lokal.